Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ketiga, akuntansi keuangan menengah 1 mengenai sistem informasi akuntansi. Jadi sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari di pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2. Oke, agar lebih memahami lagi, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan sistem dalam sebuah entitas yang mengolah dari input berupa sumber daya yang diproses menjadi output berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan yang tujuannya agar dapat memenuhi semua kebutuhan informasi akuntansi bagi semua pengguna internal dan pengguna eksternal dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, fungsi sistem informasi akuntansi yang pasti untuk mengumpulkan dan menyimpan data mengenai catatan aktivitas dan transaksi. Selanjutnya digunakan untuk memproses data menjadi informasi sehingga berguna untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, sistem informasi akuntansi dapat memberikan pengawasan yang memadai untuk melindungi aset perusahaan. Selanjutnya mengenai dasar-dasar akuntansi, dimulai dari adanya siklus akuntansi. Artinya, proses pencatatan transaksi dimulai dari sejak transaksi tersebut terjadi sampai dengan disusunnya laporan keuangan untuk periode tertentu. Selanjutnya, dari proses tersebut berdasarkan peristiwa. Ada peristiwa eksternal dan peristiwa internal yang menyebabkan semua perubahan akun yang terdapat dalam laporan keuangan. Selanjutnya, dari peristiwa tersebut lalu dibuatlah transaksi yang dicatat berdasarkan secara wajar yang dibuktikan dengan adanya dokumen bukti transaksi seperti ada invoice, faktur pajak, memo debit, memo kredit, nota debit, nota kredit, kwitansi, dan sebagainya. Selanjutnya, dari transaksi tersebut maka dibuatlah akun untuk mencatat transaksi yang ada di laporan perusahaan. Kemudian akun tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada akun real, yaitu akun yang terdapat ada di laporan posisi keuangan yang saldonya dapat dibawa dari satu periode ke periode berikutnya, yaitu akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya ada akun nominal, yaitu akun yang terdapat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang saldonya tidak dapat dibawa ke periode berikutnya, yaitu akun pendapatan, akun beban, akun dividen, akun prive, dan akun laba bersih atau rugi bersih. Selanjutnya, dari transaksi tersebut dianalisis maka dicatat secara kronologis yang disebut dengan jurnal. Tujuannya untuk pendataan berdasarkan jenis transaksi, jumlah transaksi, dan waktu transaksi. Jurnal ini terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan untuk mencatat kegiatan operasional perusahaan secara rutin, dan jurnal khusus untuk mencatat transaksi yang secara khusus berdasarkan kebutuhan perusahaan. Jenis jurnal khusus yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal khusus lain-lain yang digunakan untuk mencatat penyusutan aset tetap. Selanjutnya, dari jurnal tersebut dilakukan pemindah bukuan ke buku besar yang disebut posting. Jadi buku besar ini berisi daftar semua akun yang digunakan oleh perusahaan, yang setiap akunnya memuat pencatatan tersendiri berdasarkan transaksi. Buku besar terdiri dari buku besar umum, berisi kumpulan dari semua akun yang dicatat per bulan, dan buku besar pembantu, yaitu yang berisi akun yang terdapat dalam buku besar yang dicatat per hari per tanggal transaksi sesuai kebutuhan perusahaan.
Buku besar pembantu terdiri dari buku besar pembantu utang yang berisi rincian utang menurut kreditur dan buku besar pembantu piutang berisi rincian piutang perusahaan berdasarkan nama pelanggan. Selanjutnya, dibuatlah neraca saldo, yaitu untuk mengumpulkan saldo akhir yang terdapat dalam setiap buku besar. Fungsi neraca saldo untuk menguji kebenaran pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tertentu ke dalam jurnal dan ke buku besar dengan cara menjumlahkan saldo debit dan saldo kredit. Jadi harus balance antara saldo debit dan saldo kredit. Selanjutnya dibuatlah jurnal penyesuaian, yaitu disusun pada akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan untuk melaksanakan penyesuaian semua akun pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual atau berdasarkan prinsip mempertemukan antara akun pendapatan dan beban dalam penentuan laba bersih dan untuk mendapatkan laporan yang akurat terhadap posisi aset, liabilitas, dan ekuitas atau disebut matching principle. Selanjutnya, dari jurnal penyesuaian dibuatlah neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu yang berisi daftar saldo akun pada tanggal tertentu yang ada di buku besar setelah semua akun penyesuaian telah diposting. Selanjutnya, disusun laporan keuangan yang berisi catatan informasi keuangan perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan atau mengevaluasi kinerja perusahaan. Laporan keuangan ini harus dibuat secara berurutan, yaitu yang pertama dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, digunakan untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama periode tersebut. Selanjutnya dibuatlah laporan perubahan ekuitas yang berisi informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas perusahaan yang secara khusus pada periode tersebut atau untuk merekonsiliasi akun saldo laba dari awal periode sampai akhir periode. Selanjutnya dibuatlah laporan posisi keuangan yang menunjukkan adanya perubahan kondisi keuangan aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode tersebut. Selanjutnya dibuatlah laporan arus kas yang berisi pelaporan kas yang disediakan dan digunakan untuk aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan selama periode tersebut. Yang terakhir, dibuatlah catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan kebijakan perusahaan, metode akuntansi yang digunakan, dan penjelasan isi dari setiap akun laporan keuangan secara rinci. Selanjutnya, dari laporan keuangan dibuatlah jurnal penutup, yaitu yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun nominal, yaitu akun pendapatan, akun beban, akun dividen, dan akun laba bersih atau rugi bersih ke saldo laba ditahan. Selanjutnya dibuatlah neraca saldo setelah jurnal penutup, yaitu yang berisi hanya akun real, yaitu akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya dibuatlah jurnal pembalik, yaitu yang dibuat di awal periode akuntansi sebelum dimulai proses akuntansi yang baru, tujuannya untuk memutakhirkan data akuntansi. Selanjutnya, kita bisa menggunakan kertas kerja untuk membantu mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Jadi kertas kerja ini bentuknya kolom multiple yang berisi semua akun yang terdapat dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya ini yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi siklus akuntansi dimulai dari adanya transaksi, kemudian dilakukan pencatatan ke dalam jurnal, lalu dilakukan pemindah bukuan ke dalam buku besar atau disebut posting, kemudian dibuatlah neraca saldo, harus balance antara saldo debit dan saldo kredit. Selanjutnya dibuatlah jurnal penyesuaian, lalu dibuatlah neraca saldo setelah penyesuaian, lalu dibuatlah laporan keuangan ada 5 dan laporan keuangan harus dibuat secara berurutan, yaitu yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, selanjutnya laporan perubahan ekuitas, selanjutnya laporan posisi keuangan, selanjutnya laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya dibuatlah jurnal penutup, lalu dibuatlah neraca saldo setelah penutupan.
Selanjutnya, mengenai persamaan dasar akuntansi yang harus dipahami oleh semua akuntan, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari modal saham dan saldo laba ditahan, yaitu ada pendapatan. Laba ditahan ini diperoleh dari pendapatan dikurangi beban dikurangi dividen. Selanjutnya, yang harus dipahami mengenai saldo normal persamaan dasar akuntansi. Jadi untuk akun aset yaitu saldo normal ada di sebelah debit. Untuk akun liabilitas saldo normal ada di sebelah kredit. Untuk akun ekuitas saldo normal berada sebelah kredit. Untuk akun pendapatan saldo normal berada di sebelah kredit dan akun beban berada di sebelah debit. Oke, selanjutnya ini persamaan dasar akuntansi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nanti agar lebih mudah memahami, kita langsung ke contoh soalnya. Selanjutnya, di laporan perubahan ekuitas, yaitu yang bisa menambah ekuitas, yaitu ada laba bersih dan ada keuntungan dari investasi pemilik atau pemegang saham. Selanjutnya, perubahan ekuitas yang menyebabkan berkurang karena adanya rugi bersih dan adanya pembagian dividen atau pengambilan modal untuk kebutuhan pribadi atau disebut PRIV. Selanjutnya mengenai jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini wajib dibuat oleh perusahaan pada akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan untuk melakukan penyesuaian antara akun pendapatan dan beban berdasarkan basis akrual sehingga mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Jenis-jenis jurnal penyesuaian yang pertama yaitu ada deferral. Deferral ini artinya semua transaksi telah dibayar di muka. Deferral terdiri dari dua. Yang pertama ada prepaid expense dan unearned revenue, yaitu untuk akun prepaid expense artinya perusahaan telah membayar beban secara tunai tetapi perusahaan belum memanfaatkan beban tersebut. Jadi beban dibayar di muka dicatat menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan dan pendekatan laporan laba rugi. Jika beban dibayar di muka dicatat dengan pendekatan laporan posisi keuangan, maka transaksi pembayaran kas diakui sebagai aset sebesar yang ada. Sedangkan beban dibayar di muka menggunakan pendekatan laporan laba rugi jika transaksi pembayaran kas diakui sebagai beban sebesar yang terpakai atau tersisa. Contohnya, tanggal 1 Oktober 2019 PTA membayar sewa kantor sebesar 200 juta rupiah untuk masa sewa 4 tahun. Jika perusahaan menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan, maka jurnal umumnya tanggal 1 Oktober 2019 yaitu sewa dibayar di muka bertambah sebelah debit dan kas berkurang sebelah kredit sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019, maka beban sewa bertambah sebelah debit dan sewa dibayar di muka berkurang sebelah kredit, yaitu perhitungannya 3 bulan dari bulan tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, maka 3 bulan dibagi 12 bulan dikali 200 juta dibagi 4 tahun, jadi per tahunnya sebesar 12.500.000 rupiah. Selanjutnya, jika perusahaan menggunakan pendekatan laporan laba rugi, maka jurnal umum tanggal 1 Oktober 2019 yaitu beban sewa bertambah sebelah debit dan kas berkurang sebelah kredit sebesar 200 juta rupiah. Dan jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2019 yaitu sewa dibayar di muka bertambah sebelah debit dan beban sewa berkurang sebelah kredit, yaitu sebesar sisanya yaitu 200 juta rupiah dikurangi 12.500 hasilnya 187.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya yang kedua masih
transaksi akun deferral, yaitu akun unearned revenue. Artinya perusahaan telah menerima uang muka, tetapi perusahaan belum menyerahkan barang atau jasanya kepada pelanggan. Jadi pendapatan diterima di muka bisa dicatat menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan dan pendekatan laporan laba rugi. Jika pendapatan diterima di muka dicatat dengan pendekatan laporan posisi keuangan, maka transaksi pembayaran kas diakui sebagai liabilitas sebesar yang telah tertagih. Sedangkan jika pendapatan diterima di muka dicatat dengan pendekatan laporan laba rugi, maka transaksi pembayaran kas diakui sebagai pendapatan sebesar yang belum tertagih. Contohnya, tanggal 1 Oktober 2019 PTX menerima pembayaran dari PTA sebesar Rp24 juta untuk sewa kantor 1 tahun. Maka jika perusahaan menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan di jurnal umum tanggal 1 Oktober 2019, yaitu mencatat akun kas bertambah sebelah debit dan akun pendapatan diterima di muka sebelah kredit sebesar Rp24 juta, dan jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2019, yaitu akun pendapatan diterima di muka sebelah debit dan akun pendapatan sewa bertambah sebelah kredit, yaitu perhitungannya dari 3 bulan dari tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 Desember 2019, yaitu 3 bulan dibagi 12 bulan dikali 24 juta dibagi 1 tahun, hasilnya Rp6 juta. Selanjutnya, jika perusahaan menggunakan pendekatan laporan laba rugi, maka jurnal umum tanggal 1 Oktober 2019, yaitu akun kas bertambah sebelah debit dan akun pendapatan sewa bertambah sebelah kredit. Selanjutnya, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019, yaitu pendapatan sewa berkurang sebelah debit dan pendapatan diterima di muka sebelah kredit sebesar yang belum tertagih, yaitu Rp24 juta dikurangi Rp6 juta, hasilnya Rp18 juta. Oke, selanjutnya jenis jurnal penyesuaian yang kedua yaitu akrual. Artinya semua transaksi belum menerima pembayaran atau masih harus diterima. Akrual terdiri dari yang pertama ada accrue revenue. Artinya perusahaan telah menyerahkan produk atau jasa kepada konsumen tetapi belum menerima pembayaran dari pelanggan. Contohnya, tanggal 31 Desember 2019 bahwa jasa yang telah selesai diberikan kepada konsumen tetapi belum dibayar. Jadi jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2019, yaitu piutang usaha bertambah sebelah debit dan pendapatan jasa bertambah sebelah kredit sebesar Rp11 juta. Selanjutnya yang kedua ada accrue expense. Artinya perusahaan telah memanfaatkan produk atau jasa tetapi perusahaan belum membayar. Contohnya tanggal 31 Desember 2019 bahwa gaji pegawai yang belum dibayar sebesar Rp12 juta, maka jurnal penyesuaiannya beban gaji bertambah sebelah debit dan utang gaji bertambah sebelah kredit sebesar Rp12 juta. Oke, selanjutnya yang ketiga jenis jurnal penyesuaian yaitu ada penyusutan aset tetap. Contohnya, tanggal 1 Januari 2013 mesin dibeli dengan harga perolehan sebesar 52 juta, umur ekonomisnya 6 tahun, dan nilai residu sebesar 1.600.000. Maka jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2019, yaitu beban penyusutan mesin bertambah sebelah debit dan akumulasi penyusutan mesin sebelah kredit, yaitu sebesar 52 juta dikurangi nilai residu 1.600.000 dibagi umur ekonomis 6 tahun, hasilnya Rp8.400.000. Selanjutnya jenis jurnal penyesuaian yang keempat yaitu perlengkapan. Contohnya, saldo perlengkapan di neraca saldo tanggal 1 Januari 2019 sebesar 3 juta dan perlengkapan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 1 juta. Maka jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2019 yaitu beban perlengkapan bertambah sebelah debit
dan perlengkapan berkurang sebelah kredit yaitu sebesar sisanya, yaitu 3 juta dikurangi 1 juta hasilnya 2 juta rupiah. Oke, selanjutnya yang kelima, jenis jurnal penyesuaian yaitu ada estimasi piutang tidak tertagih. Contohnya, tanggal 31 Desember 2019, perusahaan melakukan estimasi piutang tidak tertagih 5% dari jumlah penjualan kredit sebesar 200 juta rupiah. Maka untuk mencatat piutang tidak tertagih ada dua metode, yaitu metode penghapusan langsung dan metode penyisihan piutang tidak tertagih. Jika perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung, maka jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2019 yaitu beban piutang tidak tertagih bertambah sebelah debit dan piutang usaha berkurang sebelah kredit yaitu 5% dari jumlah penjualan kredit sebesar 200 juta rupiah, hasilnya 100 juta rupiah. Selanjutnya, jika perusahaan menggunakan metode penyisihan piutang tidak tertagih, maka jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019 yaitu beban piutang tidak tertagih bertambah sebelah debit dan penyisihan piutang tidak tertagih sebelah kredit yaitu sebesar 5% dari jumlah penjualan kredit sebesar 200 juta, maka hasilnya 10 juta rupiah. Oke, selanjutnya jenis-jenis jurnal penutup yaitu ada 5. Yang pertama, menutup akun pendapatan. Maka akun pendapatan sebelah debit dan istisar laba rugi sebelah kredit. Yang kedua, menutup akun beban. Maka jurnalnya istisar laba rugi sebelah debit dan akun beban berkurang sebelah kredit. Selanjutnya, menutup akun dividen ke saldo laba ditahan, maka laba ditahan berkurang sebelah debit dan dividen sebelah kredit. Selanjutnya, yang keempat, menutup akun laba bersih pada saldo laba ditahan, maka jurnalnya istisar laba rugi sebelah debit dan laba ditahan sebelah kredit. Selanjutnya, menutup akun rugi bersih pada saldo laba ditahan, maka laba ditahan sebelah debit dan istisar laba rugi sebelah kredit. Selanjutnya, jurnal pembalik. Ada 2 akun yang disusun dalam jurnal pembalik, yaitu akun piutang terdiri dari pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue dan beban dibayar di muka atau prepaid expense. Selanjutnya ada utang terdiri dari beban yang masih terutang atau accrued expense dan pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Selanjutnya ada contoh soal jurnal penyesuaian. Di sini ada informasi sebagian akun PT Panorama sebelum disesuaikan tanggal 1 Januari 2019. Ada akun piutang, akun penyisihan piutang tidak tertagih, ada akun perlengkapan, akun asuransi dibayar di muka, akun kendaraan, akun wesel bayar. Selanjutnya ada data penyesuaian untuk periode 31 Desember 2019. Yang pertama, gaji yang belum dibayar sebesar 30 juta, maka jurnal penyesuaiannya di akhir tahun 31 Desember 2019 yaitu beban gaji bertambah sebelah debit dan utang gaji bertambah sebelah kredit yaitu 30 juta rupiah. Selanjutnya yang kedua, perusahaan menerbitkan wesel bayar 90 hari bunganya 10% sebesar 20 juta pada tanggal 12 November 2019, maka jurnal penyesuaiannya untuk pinjaman bunga pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu beban bunga bertambah sebelah debit dan utang bunga bertambah sebelah kredit. Perhitungannya dimulai dari tanggal 13 November 2019. Jadi setelah melakukan pinjaman, 1 hari setelah melakukan pinjaman, baru dilakukan perhitungan bunganya. Dimulai dari tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, totalnya 49 hari. 49 hari dibagi 365 hari dikali bunganya 10% dikali pinjamannya 20 juta, jadi hasilnya Rp268.493. Oke, selanjutnya yang ketiga,
Kendaraan dibeli pada tanggal 1 Januari 2019 dengan harga perolehan sebesar Rp25 juta dan nilai residu sebesar Rp10 juta dan umur manfaatnya 5 tahun. Maka jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 Desember 2019, beban penyusutan kendaraan bertambah sebelah debit dan akumulasi penyusutan kendaraan sebelah kredit, yaitu perhitungannya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat, yaitu 25 juta dikurangi 10 juta dibagi 5 tahun, hasilnya Rp3 juta. Selanjutnya yang keempat, premi asuransi adalah pembayaran untuk 2 tahun yang dibayarkan pada tanggal 1 Agustus 2019, maka jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 Desember 2019, yaitu beban asuransi bertambah sebelah debit dan asuransi dibayar di muka sebelah kredit. Perhitungannya dimulai dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yaitu selama 5 bulan. 5 bulan dibagi 12 bulan dikali saldo asuransi dibayar di muka, yaitu dari neraca saldo asuransi dibayar di muka, yaitu sebelah debit sebesar 9 juta. Jadi dikali 9 juta dibagi 2 tahun. Jadi per tahunnya itu Rp1.875.000. Oke, selanjutnya yang kelima, jasa yang telah selesai diberikan kepada pelanggan tetapi belum dibayar sebesar Rp15 juta, maka jurnal penyesuaiannya untuk mengakui pendapatan jasa ini pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu piutang usaha bertambah sebelah debit dan pendapatan jasa bertambah sebelah kredit sebesar Rp15 juta. Oke, agar kalian lebih paham lagi mengenai jurnal penyesuaian, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.